Wisades. Nah, kalau ngomongin Bogor nih, pasti kawasan Jalan Raya Puncak ini jadi tujuan wisata favorit. Padahal dulu jalan ini dibangun untuk kepentingan surat menyurat. Nah, sekarang wisatanya nggak cuma foto-foto di kebun teh seperti ini saja, tapi ada banyak tujuan wisata baru yang bikin kita serasa berada di luar negeri. Apa saja? Ikutin saya terus ya. Waduh. Udara yang sejuk dan hamparan hijau kebun teh memang selalu jadi pesona kawasan wisata Puncak. Apalagi ada wahana berfoto baru yang bikin turis semakin penasaran. Cukup membayar 15.000 per orang, Anda sudah bisa bergaya di ketinggian berlatarkan cantiknya pemandangan kawasan Puncak. Dulu kawasan Jalan Raya Puncak masih sepi banget. Soalnya jalan raya ini memang nggak dibangun untuk kepentingan wisata. Malahan jalur ini punya sejarah kelam loh. Jalan Raya Puncak dibangun oleh Gubernur Jenderal Belanda Herman Willem Daendels yang dikenal sejarah karena menyebabkan banyak nyawa pekerjanya melayang. Awalnya jalan ini dibangun untuk kelancaran pos alias surat menyurat, sekaligus memangkas jarak tempuh dari Batavia menuju Cipanas, dari 8 hari menjadi 1 hari saja. Puas menikmati indahnya kawasan Puncak, sekarang kita lanjut jalan-jalan menuju Jerman. Eits, bukan negeri Jerman di Eropa sana ya, tapi Jermannya Bogor. Lain dulu, lain sekarang. Biasanya saat memasuki restoran kita akan disambut oleh jajaran meja dan kursi. Tapi di sini, rumah kaca tempat pengolahan sosis inilah yang jadi among tamunya. Wow! Restoran yang satu ini memang mengusung konsep desa tradisional ala Jerman. Nuansa Jermannya pun sangat terasa lewat replika bangunan rumah tradisional Bavaria. Ada juga pramusaji dalam balutan busana tradisional Jerman, dan pastinya kuliner sosis yang sudah jadi identitas negara asal Hitler itu. Yap, semua produk sosis dibuat menggunakan resep asli dari Jerman. Seperti sosis Wiener berbahan dasar daging ayam ini nih. Selain daging ayam, untuk membuat adonan sosis, sediakan juga kulit ayam giling sebagai pengenyal dan penambah rasa. Lalu ada es batu untuk menjaga daging tetap segar, dan bumbu yang diimpor langsung dari Jerman. Sosis yang sudah jadi akan dimasukkan ke dalam selongsong sosis yang terbuat dari usus kambing. Persis seperti resep saat sosis pertama kali dibuat ratusan ribu tahun yang lalu. Proses ini harus dilakukan dengan hati-hati ya pemirsa, soalnya selongsongnya super tipis dan mudah sobek. Lilit sosis sesuai dengan ukuran yang diinginkan, kemudian gantung di atas rak khusus. Proses terakhir, lanjut matangkan sosis dengan metode pengasapan. Setiap harinya, rumah produksi ini menghabiskan 80 kg daging untuk mensuplai kebutuhan dapur restoran. Nah, karena semua produk sosis sudah dibumbui dengan baik, jadi proses pengolahannya cukup simpel, hanya dipanggang atau direbus saja.
satu menu sosis andalan di restoran ini adalah grill platter yang terdiri dari 3 macam sosis berbahan dasar daging, ayam, dan keju. Disajikan bersama meatloaf, dada ayam, serta kentang dan acar sebagai pendamping. Nah pemirsa, di sini tuh kita rasanya emang seakan-akan sedang berada di negeri Jerman ya. Soalnya dari interiornya yang mirip dengan rumah tradisional Jerman zaman dulu, kita juga bisa nih melihat proses pembuatan sosis secara langsung. Dan di depan saya nih sudah ada menu sosis khas Jerman nih. Dari wanginya aja udah menggoda banget, yuk langsung kita cicipin. Buat yang nggak bisa move on dari olahan daging ini, Anda bisa bawa pulang produk mentahnya untuk dimasak di rumah. Mulai dari aneka sosis, meatloaf, salami, sampai daging yang sudah diawetkan. Sebenarnya tujuannya ini untuk pertama juga untuk sebagai atraksi. Orang ke restoran, oh bikinnya begini. Kedua, kita juga akan menunjukkan ke customer bahwa sosis di sini memang konsep saya ini kita produce fresh every day. Jadi kita bukan pabrik besar, tapi kita produce fresh every day. Jadi memang kebutuhannya berapa kita produksi. Dan juga pelanggan ini bisa lihat, oh ini dibikinnya secara hygiene. Meskipun kita bukan pabrik gede di sini, tapi diproduksi dengan secara hygiene, standar seperti di Jerman. Pemirsa DS, dari Jerman kita lanjut nih jalan-jalan ke Mongolia. Tapi bukan Mongolia beneran, ini masih ada di sekitar kawasan Bogor. Jadi sebenarnya ini adalah area hotel yang bangunannya dibuat mirip seperti tenda suku nomaden yang ada di Mongolia. Tapi walaupun tenda, ini fasilitas di dalamnya udah bintang 5. Penasaran? Yuk langsung kita lihat ke dalam. Tenda putih berbentuk bulat ini memang jadi identitas nasional bangsa Mongolia. Dalam bahasa lokal, tenda yang satu ini disebut dengan nama ger yang berarti rumah. Ger biasanya dibuat dari anyaman kayu dan diselimuti dengan wol tebal dari bulu kambing. Jadi, tenda yang satu ini bisa dengan mudah dipindahkan. Soalnya, sejak era prasejarah, suku yang ada di dataran Asia Tengah ini memang terbiasa hidup berpindah-pindah. Nah, ini dia nih bagian dalam dari bangunan hotelnya. Jadi semua fasilitasnya itu udah lengkap banget. Ini kasurnya empuk banget dan di sana ada kamar mandi. Jadi kita nggak usah keluar tenda lagi nih. Jadi kalau kita mengenal konsep glamour camping itu sebenarnya sudah ada di hotel ini sejak tahun 2010. Dulu yang namanya menginap di dalam tenda, lekat dengan fasilitas seadanya. Sekarang udah nggak lagi ya. Walaupun berbentuk tenda, fasilitas lengkap ala hotel bintang 5 sudah tersedia seperti minibar dan kamar mandi yang lengkap. Buat Anda yang belum puas menjajal bermalam ala suku Mongol, di sini juga tersedia tenda ala suku Indian loh. Dulu tenda berbentuk kerucut yang dikenal dengan nama tipi ini terbuat dari kayu dan kulit bison yang direnggangkan. Biasanya bagian atasnya bisa dibuka untuk mengeluarkan asap dari api unggun. Kalau tenda replika di sini sih sudah dibuat semi permanen ya. Sama dengan tenda ala Mongolia, fasilitas di dalamnya juga sudah lengkap. Tapi memang ukuran kamarnya jauh lebih kecil.
Dulu seluruh area penginapan unik ini merupakan perkebunan bunga hias loh pemirsa. Namun saat pamor bunga hias mulai redup, muncullah ide untuk mendirikan penginapan dengan tema berkemah. Yap, memang cocok dengan lokasinya yang persis berada di bawah kaki Gunung Salak. Kalau kita pilih camping tenda-tenda pada umumnya itulah banyak di Indonesia ini. Tapi yang tidak ada di Indonesia ini adalah tenda yang model seperti Mongolian Camp atau Middle East, bentuknya bulat. Dan ternyata bangunan yang bulat itu juga tahan atas gempa. Wow, wih keren banget. Mas, saya kalau belajar panah bisa nggak? Bisa. Bisa? Beneran? Di mana Mas itu Di belajar? sana sudah disiapkan. Memanah bisa dibilang senjata tertua di dunia ya. Duet busur dan panah ini sudah digunakan sejak 15.000 tahun yang lalu sebagai alat pertahanan diri. Kalau sekarang sih memanah sudah menjadi cabang olahraga dan bagian dari kegiatan rekreasi. Simak baik-baik nih pemirsa tutorial memanah untuk para pemula. Pastikan genggaman tangan kiri pada busur sudah mantap ya. Kemudian sejajarkan anak panah, barulah tarik busur sekuat tenaga ke arah samping. Mudah kan? Nah, ternyata seru banget ya Mas memanah itu. Nah, pemirsa di sini kita juga bisa nih belajar mempertahankan diri ala suku kuno zaman dulu nih yang kayak ada rumahnya tuh yang di atas kayak suku Indian. Tapi bedanya kalau dulu mungkin alat panahnya itu terbuat dari kayu. Kalau sekarang sih udah modern seperti ini. Bahkan anak panahnya aja udah terbuat dari aluminium, jadi lebih ringan, enak buat dibawa main. Dan ini ternyata mainnya juga sangat menyenangkan, ketagihan. Harus coba nih buat yang belum coba mana. Lelah berkeliling, waktunya memanjakan lidah dengan kuliner khas Mongolia. Ya, namanya beef Mongol. Masakan yang terbuat dari tumisan daging sirloin bersama dengan sos spesial yang dicampur dengan madu. Jadi dari dulu sampai sekarang Mongolia itu emang dikenal dengan kuliner dagingnya yang kaya rasa, padahal bikinnya tuh simple banget. Nah, habis ini kita masih mau jalan-jalan nih mengeksplor kawasan Bogor. Pastinya gak kalah seru dari yang ini dan beda. Karena lain dulu lain sekarang. Stay tune ya.